Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak solih dan solihah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memahami pelajaran dengan baik. Sebelum dimulai, yuk sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan membahas tema I, Kayanya Negeriku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 4. Masih ingat apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Sumber daya alam yang dimiliki terbagi atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. Lingkungan dan manusia memang tidak dapat terpisahkan. Segala sesuatunya telah tersedia di lingkungan. Tugas manusia adalah untuk memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Lingkungan alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kawasan Bogor di Jawa Barat memiliki daerah dataran tinggi yang banyak digunakan untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Fungsi lingkungan bagi manusia. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Manusia hidup di dalam lingkungan. Dalam lingkungan tersebut berisi sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Sarana dan prasarana tersebut merupakan perpaduan antara unsur lingkungan alam dan lingkungan buatan. Berikutnya, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manusia memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan. Manusia mengelola sumber daya alam untuk memperoleh bahan sandang dan pangan. Ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia berinteraksi dengan manusia lain melalui berbagai kegiatan, yaitu kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Melalui interaksi sosial ini, manusia saling berhubungan dan berupaya mencapai kesejahteraan hidup. Daerah tempat tinggal kita dikelilingi oleh berbagai sumber daya alam yang tersimpan di pegunungan, hutan, danau, sungai, dan lautan. Apakah di daerah tempat tinggalmu terdapat kenampakan alam tersebut? Berikut manfaat dari masing-masing kenampakan alam tersebut. Pegunungan. Yang pertama, dapat dijadikan perkebunan. Berikutnya sebagai tempat wisata, sebagai permukiman, dan penyedia air minum dalam kemasan. Manfaat hutan antara lain berperan sebagai paru-paru dunia, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah, mencegah terjadinya bencana alam, dan yang terakhir menjadi sumber keanekaragaman hayati. Berikutnya manfaat dari danau. Memenuhi kebutuhan air sehari-hari sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut PLTA, sebagai sarana atau sumber irigasi, dan sebagai salah satu sarana rekreasi atau wisata. Selanjutnya, manfaat sungai adalah sebagai penampung air, mengalirkan air ke hilir, sebagai pembangkit listrik, dan mencegah banjir. Yang terakhir, manfaat dari lautan sebagai tempat rekreasi dan sarana hiburan, merupakan tempat hidup berbagai macam sumber makanan, sebagai jalur transportasi air, dan sebagai objek penelitian dan pengembangan. Nah, perhatikan gambar berikut. Manakah kegiatan yang mencerminkan pelestarian terhadap lingkungan sumber daya alam? Gambar A atau gambar B? Ya, benar. Yang mencerminkan pelestarian terhadap
lingkungan sumber daya alam adalah gambar A, yaitu bercocok tanam. Nah, berikut ini merupakan peta sumber daya alam Indonesia. Bisa kalian lihat, dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak sumber daya alam. Di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Kita, sebagai warga negara Indonesia, harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selain memiliki kekayaan alam berupa hutan, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Akan tetapi, populasi manusia yang terus meningkat menyebabkan habitat hewan dan tumbuhan berkurang karena dijadikan permukiman. Selain itu, perburuan liar juga menyebabkan kelangkaan hewan dan tumbuhan jenis tertentu. Berikut ini beberapa contoh hewan langka di Indonesia. Yang pertama, ada badak Sumatera yang berasal dari Pulau Sumatera. Berikutnya adalah komodo berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah gajah Sumatera berasal dari Lampung. Keempat, burung cendrawasih berasal dari Papua. Dan yang terakhir, jalak Bali, hewan endemik dari Bali. Semoga dapat dipahami ya, jangan lupa berdoa setelah belajar. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.